Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Kita menerima laporan yang mengguncang hati dari tanah yang diberkati, Israel. Siren berbunyi keras di seluruh Tel Aviv, memperingatkan serangan udara yang datang dari kekuatan musuh yang berusaha menghancurkan negeri pilihan Tuhan. Namun, seperti yang telah dijanjikan dalam firman-Nya, tangan Tuhan masih berperang dan musuh yang mencoba menembus pertahanan Israel telah digagalkan oleh kuasa-Nya. Pada tanggal 9 Mei 2025, dunia menyaksikan sebuah mukjizat, rudal Houthi yang diluncurkan dari wilayah Yaman menuju Tel Aviv. Sirene meraung di seluruh wilayah tengah. Warga Israel berhamburan menyelamatkan diri ke tempat perlindungan. Rudal yang semula meluncur dengan kecepatan tinggi tampak akan menghantam pusat kota, tiba-tiba kehilangan kendali. Di luar prediksi sistem, rudal itu menyimpang dari jalurnya, melayang turun, dan menghantam tanah. Tanpa meledak, tidak ada ledakan, tidak ada api, hanya keheningan mengejutkan, seolah-olah kekuatan tak kasat mata merenggutnya dari langit dan menjatuhkannya dengan lembut ke bumi. Saksi mata di sekitar lokasi menyebutnya sebuah keajaiban, sesuatu yang mustahil dijelaskan oleh teknologi atau strategi militer. Para tentara yang bersiaga, yang hanya beberapa detik sebelumnya siap menghadapi ledakan besar, terdiam membeku. Seperti yang tertulis dalam Alkitab, tangan Tuhan tidak terlalu pendek untuk menyelamatkan, dan telinganya tidak terlalu berat untuk mendengar. Yesaya 59 ayat 1. Peristiwa ini mengingatkan kita pada janji Tuhan dalam kitab Ulangan 3 ayat 22 yang berkata, "Jangan takut kepada mereka, sebab Tuhan, Allahmu, dialah yang berperang untukmu." Meskipun dunia berusaha menentang Israel, Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Kejadian hari ini adalah bukti nyata bahwa Tuhan adalah pembela sejati Israel, dan mereka yang berperang melawan tanah yang diberkati ini akan menghadapi kekuatan yang jauh lebih besar daripada apa yang bisa mereka bayangkan. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, memperingatkan dunia, "Houthi terus menembakkan rudal buatan Iran ke arah kami. Seperti yang telah kami katakan, kami akan merespons dengan kekuatan, di Yaman dan dimanapun musuh bersembunyi. Karena setiap ledakan roket adalah tanda bahwa nubuat sedang bergerak." Yesaya 17 berbicara tentang kehancuran Damsyik. Yehezkiel 38 dan 39 berbicara tentang perang Gog dan Magog. Dan di tengah itu, Israel menjadi pusat badai profetik dunia. "Lihatlah, aku menjadikan Yerusalem pasu yang menyebabkan semua bangsa di sekeliling gemetar." Zakaria 12 ayat 2. Gencatan senjata dengan Amerika tidak menghentikan kebencian terhadap Israel. Musuh berbicara damai dengan satu tangan dan menekan tombol peluncur dengan tangan lainnya. Langit Israel kembali dipenuhi ancaman. Tapi bangsa ini tidak gentar. Israel tidak diam. Israel bersiap, bukan hanya dengan teknologi Iron Dome, tetapi dengan keyakinan bahwa tangan Tuhan masih memegang perisai mereka. Setiap pelanggaran terhadap tanah perjanjian akan dibalas, bukan karena sombong, tapi karena janji Tuhan tidak bisa diinjak-injak. Rudal Houthi punya daya ledak, tapi Israel memiliki sesuatu yang lebih mengerikan bagi musuh. Perjanjian kekal dengan Tuhan Abraham, Ishak, dan Yakub. Perjanjian yang lebih kokoh dari beton, lebih kuat dari baja, dan lebih setia dari ribuan tentara. Musuh boleh membidik, tapi Tuhanlah yang memutuskan apakah mereka mengenai sasaran. Tuhanlah yang menentukan apakah rudal itu meledak atau jatuh ke tanah tanpa suara. Ia Tuhan atas peperangan. Ia benteng bagi umat-Nya. Bagi dunia, ini hanyalah konflik. Tapi bagi langit, ini adalah penggenapan nubuat. Tanah yang Tuhan beri tidak akan diserahkan kepada siapapun. Dan siapa yang berani mencobanya akan menghadapi bukan hanya tentara Israel, tetapi Tuhan semesta alam sendiri. Shalom saudara-saudari, terkasih dalam Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan sore ini. Saya percaya saudara semua telah melewati hari ini dalam penyertaan dan anugerah Tuhan yang besar.
Mungkin ada di antara kita yang hari ini penuh sukacita, ada pula yang bergumul dengan kelelahan, tekanan, atau bahkan kesedihan. Tetapi sore ini, mari kita duduk diam sejenak di hadapan Tuhan, membuka hati dan pikiran, sebab firman Tuhan bukan hanya penghibur, tapi pedang yang membelah kegelapan, membongkar kepalsuan, dan menegakkan yang benar. Dalam setiap renungan ini, biarlah api hadiratnya membakar segala kelam, membangunkan hati yang tertidur, dan mengarahkan hidup kita kembali ke jalan yang dikehendakinya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap napas, untuk kekuatan yang menopang kami ketika kami sudah tak mampu berdiri sendiri. Terima kasih karena ketika dunia tidak mengerti kami, Engkau tetap memeluk kami dengan kasih yang tidak bersyarat. Sore ini, kami datang dengan luka yang tak terlihat, dengan air mata yang tak sempat jatuh, dan dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Tapi kami tahu, satu-satunya tempat yang aman adalah hadapan-Mu. Bicaralah Tuhan, bukan hanya ke telinga kami, tapi ke hati yang paling dalam. Pulihkan yang remuk, kuatkan yang rapuh, dan rangkul setiap jiwa yang merasa sendiri. Kami butuh Engkau, kami rindu mendengar suara-Mu. Dalam nama Yesus, kami berserah dan membuka renungan ini. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, peristiwa 9 Mei 2025 bukan sekadar insiden militer. Itu adalah pengumuman dari surga bahwa tangan Tuhan belum berhenti bekerja. Rudal itu tidak gagal karena kesalahan teknis. Ia tidak menyimpang karena cuaca. Ia tidak jatuh karena kelemahan sistem. Ia dijatuhkan oleh tangan Tuhan. Bayangkan, sebuah senjata mematikan, dikirim dengan kebencian, diarahkan ke jantung Israel. Dan tepat saat seluruh kota bersiap menghadapi kehancuran, rudal itu hilang kendali, melayang turun, dan menghantam tanah tanpa meledak. Tidak ada api, tidak ada dentuman, hanya keheningan yang suci yang menyisakan kesaksian bahwa Tuhan masih mengendalikan langit. Apa yang dilakukan teknologi tidak sanggup menjelaskan mukjizat, dan apa yang direncanakan musuh tidak bisa melampaui kehendak Tuhan. Hari ini kita melihat, Israel tidak hanya dilindungi oleh Iron Dome, tetapi oleh tangan ilahi yang tak terlihat. Dan seperti yang tertulis, Dia yang menjaga Israel tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Mazmur 121 ayat 4. Inilah yang musuh tidak pahami. Israel bukan hanya sekelompok manusia. Ia adalah kesaksian hidup dari janji Tuhan. Satu rudal gagal bukan kebetulan. Itu peringatan surgawi. Jangan sentuh milikku yang kudus. Gencatan senjata boleh terjadi di atas meja. Tapi di langit, peperangan terus berlanjut. Musuh boleh berkata, damai, tapi jari mereka tetap di tombol peluncur. Tapi ingat ini baik-baik, setiap tombol yang ditekan melawan Israel, ditekan langsung melawan Tuhan. Dan Tuhan tidak tinggal diam. Dia tidak akan membiarkan tanah perjanjian dinajiskan. Dia tidak akan membiarkan Yerusalem dikuasai kebencian. Dan Dia tidak akan membiarkan rencana kekalnya dihentikan oleh rudal buatan manusia. Karena ini bukan sekadar tanah. Ini adalah warisan kekal, dijaga, dipertahankan, dan dibela oleh Tuhan semesta alam sendiri. Maka hari ini, jangan hanya menjadi penonton berita, jadilah pengamat nubuatan. Baca firman-Nya, pahami tanda-tanda. Karena ini baru permulaan. Tuhan sedang menyusun langit. Tuhan sedang berbicara lewat peristiwa. Dan Tuhan sedang memperlihatkan siapa yang berdiri di pihaknya. Karena ketika rudal jatuh tanpa ledakan, langit sedang berkata, aku masih berperang, aku masih di sini, dan aku akan menang. Tuhan memberkati Israel, dan memberkati setiap orang yang berdiri bersamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang kami dengarkan sore ini. Terima kasih karena Engkau tidak pernah membiarkan kami hidup tanpa arah, tetapi selalu menyediakan firman-Mu sebagai pelita bagi kaki kami, sebagai cahaya yang menerangi jalan kami.
Setiap ayat yang kami renungkan tadi adalah napas kehidupan yang memberi pengharapan di tengah keputusasaan dan kekuatan di tengah kelemahan. Tuhan, kami sadar hidup ini tidak mudah. Begitu banyak tantangan, pergumulan, dan tekanan yang sering membuat kami lelah dan ingin menyerah. Tapi sore ini Engkau berbicara. Engkau meneguhkan kembali iman kami. Engkau mengingatkan kami bahwa kami tidak pernah berjalan sendirian. Bahwa kasih-Mu tetap teguh, tak bergeser sedikit pun. Bahkan ketika kami jatuh, Engkau tidak menjauh. Engkau justru mendekat, mengulurkan tangan, dan berkata, "Aku masih di sini." Kami mau mengucap syukur karena Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah bosan menanti kami kembali. Tuhan yang tidak hanya melihat kekurangan kami, tetapi melihat potensi kami dalam kasih karunia-Mu. Tuhan yang tidak hanya menghitung dosa kami, tapi yang menanti dengan belas kasih, supaya kami bertobat dan hidup kembali dalam terang. Kami serahkan hati kami ke dalam tangan-Mu. Segala luka, segala kecewa, segala air mata yang mungkin tidak terlihat oleh siapapun, hanya Engkau yang tahu. Sembuhkan kami Tuhan, bangkitkan kami kembali. Ajari kami untuk percaya meski keadaan belum berubah. Ajari kami untuk tetap bersyukur meski jalan masih tampak gelap. Dan ajari kami untuk tetap setia meski jawaban belum terlihat di depan mata. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang mendengar renungan sore ini. Biarlah setiap firman yang ditaburkan tidak gugur sia-sia, tetapi bertumbuh dan menghasilkan buah dalam kehidupan yang nyata. Buah pertobatan, buah iman, buah kasih, dan buah kesetiaan kepadamu. Jangan biarkan firman-Mu ini terlupakan saat kami kembali ke rutinitas kami, tapi kiranya terus menggema dalam hati, mengganggu kami ketika kami mulai menjauh dari jalan-Mu, dan mengingatkan kami untuk terus kembali pada salib-Mu. Dan ketika malam nanti kami memejamkan mata, biarlah firman-Mu masih menjadi nyanyian di hati kami, menenangkan pikiran kami, membalut luka kami, memberi damai yang dunia tidak bisa berikan. Damai yang hanya Engkau sendiri yang dapat limpahkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Kami bersyukur karena Engkau masih peduli, karena Engkau masih berbicara, dan karena Engkau masih mengundang kami untuk datang lebih dekat lagi kepadamu. Kami akhiri doa ini dengan penuh rasa syukur dan kerinduan agar hidup kami benar-benar menjadi persembahan yang hidup bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa firman Tuhan selalu menjadi berkat, kekuatan, dan penghiburan bagi setiap kita. Dalam setiap perjalanan hidup, kita mungkin menghadapi berbagai tantangan, pergumulan, dan ujian, tetapi firman Tuhan selalu memberikan jawaban, pengharapan, dan kekuatan yang baru. Roh Kudus yang telah diberikan kepada kita akan selalu menolong dan membimbing kita untuk semakin memahami kebenaran firman Tuhan. Dia akan menerangi hati dan pikiran kita agar kita dapat hidup sesuai dengan kehendak-Nya, berjalan dalam terang-Nya, dan mengalami kehidupan yang penuh dengan kasih karunia serta kemenangan di dalam Yesus Kristus. Jangan pernah takut atau khawatir, sebab Tuhan selalu beserta kita. Dia yang memegang kendali atas segala sesuatu, dan janji-Nya adalah ya dan amin. Percayalah bahwa setiap langkah hidup kita telah dirancang untuk membawa kita kepada rencana-Nya yang indah. Pegang teguh firman-Nya, berdoalah dengan iman, dan hiduplah dalam ketaatan kepada-Nya, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Teruslah bertumbuh dalam iman, kasih, dan pengharapan di dalam Kristus. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya. Kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai kita semua.